Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat. Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan rekomendasi mengenai reformasi kepolisian ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026 lalu. Sejak pembentukannya pada 7 November 2025, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jilmi Asyidiki, dan seluruh anggota komisi berhasil menyelesaikan rumusan mengenai reformasi kepolisian selama 3 bulan. Mereka melakukan berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan, baik lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga internal kepolisian, serta kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi publik. Keenam rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri antara lain, kedudukan kelembagaan Polri tetap di bawah Presiden. Kemudian untuk pengawasan, penguatan Kompolnas dilakukan sebagai lembaga independen untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam rekomendasi ketiga, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyatakan pengangkatan Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Rekomendasi lainnya menyangkut tentang penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian, terutama pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025 dan nomor 223 tahun 2026 yang memunculkan polemik dan perdebatan di publik. Rekomendasi kelima terkait substantif yang berkenaan dengan penyelenggaraan tupoksi Polri yang selaras dengan prinsip tata kelola birokrasi yang baik, good governance and clean government yang tertuang dalam aspek kelembagaan dan aspek manajerial. Keenam, guna mengakomodasi beberapa rekomendasi tersebut, perlu segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta aturan turunannya. Semua ada yang beda pendapat, karena itu kita laporkan juga, termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan, yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat. Sementara itu, mengutip dari laman cnnindonesia.com, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto, mengkritik rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai reformasi semu belaka. Ia berpendapat rekomendasi yang diserahkan KPRP ke Presiden RI Prabowo Subianto hanya reformasi simbolis. Bambang menyatakan hal itu tercermin atas poin-poin rekomendasi yang dinilai tak banyak mengubah struktur organisasi Polri secara fundamental. Pertanyaan saat ini adalah, apakah rekomendasi yang disampaikan sudah bisa menjawab sejumlah persoalan dan harapan publik selama ini terhadap Polri? Selamat malam, selamat datang di Inside Story with Diana Valencia. Sudah 3 bulan bekerja, Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP akhirnya menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa lalu. Rekomendasi ini tertulis di 3.000 halaman yang terbagi menjadi 10 buku yang diharapkan juga bisa dibaca luas dan dijadikan rujukan dari masa ke masa. Kata reformasi dan perubahan ini bukan kali pertama sebenarnya dilekatkan di tubuh Polri, lalu sebenarnya seberapa menjanjikan rekomendasi super tim ini untuk menghadirkan
polisi protagonis secara perlahan tapi pasti di masyarakat? Kita diskusikan malam hari ini dengan 3 narasumber saya malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan RI / anggota KPRP, Bang Oto Hasibuan. Terima kasih Bang Oto sudah hadir. Selamat malam Diana. Selamat malam Bang. Kemudian saya sapa juga ada anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Bang Safarudin. Bang Safar, selamat malam. Sehat Bang? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Dan terakhir ini ada Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas 2 periode, Mbak ya, 2016-2020 dan juga 2020-2024. Selamat malam Mbak Pungki. Selamat malam Mbak Diana. Terima kasih sudah hadir walau agak sakit nih kayaknya. Terima kasih Mbak Pungki. Oke, saya mau langsung ke Bang Oto terlebih dahulu. Bang Oto, ini 3 bulan bekerja, saya minta Anda mungkin menceritakan secara singkat bagaimana proses pengerjaan super tim ini. Ya, jadi memang sejak kita dilantik oleh Bapak Presiden, kita kan tim yang baru terbentuk. Ya. Tentunya kita pertama kali itu biasanya yang agak tegang kan, belum tahu aturan mainnya kayak apa, ya kan? Saling takut bicara begitu. Caranya gimana? Apakah ini main voting-votingan atau gimana? Jadi intinya, tapi ya mungkin karena semuanya sudah pengalaman, tidak terlalu sulit jadinya kita akhirnya sepakati bahwa sedapat mungkin kita tidak perlu ambil voting, tapi kita berunding untuk mencari jalan keluarnya. Nah terus terang aja kita kan diberikan kesempatan oleh Bapak Presiden itu kan sebenarnya tidak ada batas. Tapi oleh Bapak Presiden dikatakan bahwa sedapat mungkin setiap 3 bulan harus laporan. Nah, tapi kita berpikir, wah ini kan urgent sekali soal ini. Jadi kita memutuskan kalau boleh 3 bulan itu laporan sama Presiden selesai. Jadi nggak usah diulur gitu. Sehingga kita hampir ya setiap minggu itu bisa 2 kali 1 minggu. Bisa pagi, bisa malam, terus kita berdiskusi terus. Dan akhirnya sampai kepada kesimpulan itu. Tetapi yang sebenarnya yang paling penting bahwa ini kenapa bisa cepat dan betul-betul menurut kami itu adalah cukup proper ya, lengkap semua laporan kami di sini itu. Ini tidak luput dari, dulu kan ingat dulu ada pertentangan antara waktu kita dibentuk tim, terus polisi ada bentuk tim juga. Kan rame itu waktu itu kan, dianggap ini saingan ya kan dan sebagainya. Ternyata justru itu yang membuat kami lebih mudah. Dan kemudian kami melihat bahwa Pak Kapolri itu di sana itu betul-betul transparan dia buka. Dia buka semuanya padanya sehingga kami lebih mudah untuk bisa menganalisisnya. Dan waktu itu saya bilang sama Pak Kapolri, udah Pak Kapolri ini legacy Bapak nih. Ya betul ini legacy saya Pak Oto. Ini harus kita buka semuanya. Sehingga kami mengatakan batang tubuhnya, anatominya Polri itu dibuka semua di sana. Yang baik mana, yang jelek mana, semua. Ya di sana. Jadi itu membuat kami lebih cepat untuk bisa memutuskan sesuatu hal ini. Nah walaupun terus terang aja tentunya semua kan punya argumen-argumen masing-masing, ya kan? Tidak mulus-mulus juga. Kadang-kadang hari ini kita sudah rundingkan, tapi belum sampai kepada keputusan bersama. Nah kita memutuskan nggak usah voting ya, tunda lagi rapatnya, runding gitu ya. Dan walaupun terus terang aja ada beberapa hal yang ya sebenarnya dibilang putus tapi nggak putus gitu loh. Jadi kita merasakan bahwa memang sebenarnya ini kami majority mengatakan A umpamanya, tapi yang menyatakan B juga ada. Jadi kita bilang ya udahlah kalau memang ini tidak bulat, ya sudah nanti kita serahkan kepada Pak Presiden. Topik apa Bang Oto yang paling menjadi perdebatan paling panas di super tim yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto? Ada beberapa. Hampir semua panas. Yang dilaporkan yang 6 itu panas semua itu. Panas semua. Yang dilaporkan 6. Karena kita ada 10 buku itu kan. Tapi jadi cara kita membuat suatu rekomendasi begini. Ada yang kita tampilkan ke publik, tapi sesungguhnya ketika kita, karena di sana kan ada Kapolri, ya kan? Jadi apa yang sudah menjadi rekomendasi langsung, itu langsung sampai ke Pak Kapolri. Ini soalnya bisa dijalankan, tanpa harus rekomendasi formal. Dan Pak Kapolri kebetulan dia senang hati, dia jalanin gitu. Ya kan? Nah, topik yang panas itu saya katakan, mengenai soal apakah kedudukan Polri itu tetap di bawah Presiden atau di kementerian. Wah ini panas juga nih. Di antara kita ini nggak bulat nih waktu itu. Wah bulat tarung terus pemikirannya.
Makanya mungkin Pak Ketua kita, Pak Prof. Jimli, mengambil bahasa mengatakan bahwa kita tidak detailkan, tapi lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Sehingga kita memutuskan bahwa itu di bawah presiden. Oke, kalau dari narasi yang disampaikan oleh teman-teman ketika berada di istana, Bang Oto, ini kan sebenarnya ada sejumlah aspek yang disoroti begitu oleh super tim ini, KPRP, aspek kelembagaan dan juga manajerial. Kemudian kelembagaan pun kalau dibagi ada aspek struktural, instrumental, kemudian juga kultural. Ini panjang sebenarnya pembahasannya, jadi mungkin nanti kita akan bahas satu persatu, Mbak Pungki, Bang Safar dan juga Bang Oto. Kita ke struktural terlebih dahulu yang tadi Anda sampaikan. Banyak yang lebih memilih bahwa memang sepertinya masih relevan Polri ini di bawah presiden. Pertimbangannya apa? Relevansinya apa di Polri yang sekarang? Apakah memang bisa berubah jika instrumen dan strukturnya masih sama, Bang Oto? Kita melihat begini, kalau persoalan struktural dari awal kita tidak melihat memang ada isu yang harus sentral. Karena kita langsung menguji sebaliknya. Kalau kementerian gak apa, seandainya di bawah kementerian dia apa, kita nggak mendapatkan suatu argumen yang kuat. Masalahnya tidak selesai. Nggak selesai, bahkan mungkin lebih lemah dia. Nah, jadi tetap kita putuskan dia tetap di bawah presiden. Tapi kan gini, kalau di bawah presiden kan orang menganggap wah suka-suka presiden dong dan sebagainya. Nggak begitu. Makanya di bagian berikutnya kita sampaikan tetap di bawah presiden, tapi kita perkuat Kompolnas. Nah, ini intinya. Jadi kalau boleh katakan the soul daripada keputusan kita ini, rekomendasi ini di Kompolnasnya. Karena ini nanti Ibu Pungki mungkin sudah menceritakan. Karena biar bagaimanapun kan ada masalah. Jadi ada dua pemikiran. Apakah polisi bisa nggak dia memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada pengawasan eksternal? Nah, ya kan? Kita lihat semua secara akademik, kita lihat berbagai negara sebagainya, nggak bisa. Tetap harus ada pengawas eksternal. Kalau memang ada pengawas eksternal, satu-satunya Kompolnas diperkuat. Nah, persoalannya selama ini kenapa rupanya masalahnya? Kompolnas kan ada, nggak beres-beres juga. Ternyata kita cek bahwa undang-undang peraturan kewenangan dari Kompolnas itu ya nggak bisa apa-apa. Mohon maaf nih Ibu Pungki, saya katakan waktu itu bisa gonggong tapi nggak bisa gigit gitu loh. Jadi bayangkan itu gigitnya itu lepas terus gitu. Nah, oleh karena itulah yang kita perbaiki. Nah, Kompolnas yang kita rekomendasikan itu pertama dia mempunyai keputusan yang mengikat. Jadi nggak bisa lagi dipersoalkan dan harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Bahkan kita minta di situ dia punya kewenangan untuk investigasi, ya kan, bahkan melakukan penegakan tentang kode etik dalam persidangan dan sebagainya. Nah, untuk itu dibentuklah Kompolnas itu di seluruh provinsi di Indonesia. Bang Oto tahan dulu penjelasan soal Kompolnas, nanti kita ada segmen sendiri soal itu karena cukup panjang penjelasannya. Saya mau beralih ke Bang Safar. Bang Safar sebenarnya kan Komisi 3 juga sempat mengeluarkan rekomendasi sebelum KPRP juga selesai begitu melakukan tugasnya. Salah satunya memang juga menyetujui bahwa memang Polri ini masih relevan berada di bawah langsung presiden, tidak di bawah kementerian. Partai Anda sendiri kan sebenarnya banyak mengomentari juga soal parcok dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana pertimbangan teman-teman di Komisi 3 bahwa polisi ini lebih baik di bawah presiden supaya tidak dijadikan alat-alat bantu kekuasaan dalam tanda kutip, Bang Safar? Ya, jadi di bawah presiden ini kan sudah berjalan. Mulai kita terbentuknya undang-undang kepolisian dan di situ juga ada TAP MPR nomor 7 yang mengatakan di bawah presiden. Sebetulnya kedudukan Polri itu bukan itu yang jadi masalah reformasi Polri. Yang jadi masalah adalah kultur Polri, perilaku Polri yang harus diperbaiki. Itu loh. Jadi bukan strukturnya, tidak ada masalah struktur. Tetapi yang masalah adalah kultur, perilaku Polri yang
sering melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam melakukan penegakan hukum. Gitu. Jadi menurut Anda struktur polisi selama ini tidak ada masalah begitu ya ketika berada di bawah presiden? Iya. Oke. Yang bicara ini polisi loh. Iya. Mantan Kapolda. Iya. Ya, betul. Oke, Mbak Pungki kembali ke Anda begitu ya. Kalau tadi masalah struktural itu disebutkan bahwa sebenarnya tidak masalah begitu ya. Kemudian Kompolnas juga sebenarnya sikapnya juga setuju begitu bahwa secara struktur memang harus di bawah presiden. Betul. Kalau ke aspek struktural lainnya begitu Mbak Pungki, salah satu rekomendasi KPRP ini kan adalah sebenarnya perampingan Mabes, kemudian justru penguatan di polsek-polsek. Nah, karena kan kita ketahui betul begitu polisi itu lebih ada prestisnya ketika dia ditempatkan di pusat ketimbang di daerah-daerah. Menurut Anda apakah ini rekomendasinya cukup mudah untuk dijalankan atau memang butuh extra effort begitu Mbak Pungki? Betul. Jadi pertama kami perlu mengapresiasi dulu apa yang sudah dihasilkan oleh KPRP ini luar biasa. Dan bagi kami sangat senang karena ini tidak ansih polisi yang harus direform, tetapi juga Kompolnas. Dalam artian penguatan Kompolnas itu ya. Nah, jadi saya melihat ini luar biasa dan kemudian ini menjadi satu guidance bagi reformasi Polri. Kalau kita melihat tahun-tahun 2000-an, nggak ada guidance. Sehingga kemudian, mohon maaf, kita seperti memberikan cek kosong kepada polisi untuk mereform dirinya sendiri. Nah, kalau ini kan ada guidance dari KPRP. Sehingga kemudian pijakan untuk step by step selanjutnya itu ada. Jadi ini penting sekali. Jadi langkah pertama itu, kemudian kedua saya tadi mendengar pertanyaan bahwa kalau dulu memang idenya polsek itu kuat, Mabes kecil gitu ya. Nah tapi nggak tahu ya Pak ya, perkembangannya kenapa kok jadi begitu ya? Nanti saya jelaskan. Nggak apa-apa Bang, silakan. Boleh. Jadi sebetulnya sudah ada. Jadi Mabes kecil. Polsek justru yang diperkuat. Tunggu, Polda itu sedang, Polres itu besar, Polsek kuat. Jadi piramida. Piramida terbalik. Nah cuman pelaksanaannya itu, ya Mabes Polri tetap besar. Kenapa Bang Safar? Kenapa Mbak Pungki? Ya karena ada pengembangan dari bintang 2 jadi bintang 3. Nah kalau sudah menjadi bintang 3 di bawahnya ada bintang 2. Itu yang sebetulnya harusnya kan seumpamanya Mabes Polri itu tidak menerima laporan. Tetapi sekarang menerima laporan. Ya, betul. Kalau ada kasus-kasus. Betul. Dia menangani, Mabes Polri itu menangani ketika ada kasus yang melibatkan antar dua Polda, 3 Polda, atau ada kaitannya dengan kasus-kasus internasional. Ya itu ditangani oleh Mabes Polri. Tapi sekarang Mabes Polri terima laporan juga. Ini yang susah. Kalau mungkin bisa kita tertibkan, kita akan tertibkan supaya lebih memang sudah ada itu pedomannya. Nah berarti ini kan sebenarnya ide ini ataupun pernyataan ini bukan hal baru begitu, bahwa memang harus ditertibkan itu adalah satu hal yang lain begitu. Menurut Mbak Pungki berarti effort yang lebih seperti apa untuk bisa mewujudkan ide yang sebenarnya sudah lama ini, bahwa misalnya Mabes ramping, kemudian ada kecil-kecil, Mabes kecil, kemudian Polda sedang, kemudian Polres kuat. Polres besar, Polres besar dan Polsek kuat. Penguatan memang untuk polsek-polsek saya rasa, karena ini memang yang paling bersentuhan dengan masyarakat kan polsek. Nah, oleh karena itu memang perlu harus diperkuat. Nah, diperkuatnya juga kalau kita melihat sebetulnya masyarakat itu kan lebih senang polisi yang tadi protagonis gitu ya, humanis, melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang polsek-polsek ini lebih menitik beratkan pada Harkamtibmas. Karena kalau Harkamtibmas itu dijaga, saya pikir nggak terlalu repot ini nanti masyarakat juga ya, dan termasuk juga kejahatan-kejahatan segala macam itu bisa dicegah. Jadi yang lebih penting kan seperti itu. Nah, ini dengan adanya rekomendasi KPRP, saya sih berharap
ini akan dikembalikan lagi gitu. Dan juga saya rasa sudah dapat persetujuan ya dari Mabes Polri untuk kembali lagi ke Kitoh gitu. Oke. Artinya Kita harus jeda terlebih dahulu, Mbak Pungki, Ya. Bang Safar, dan Bang Oto. Selanjutnya nanti mungkin kita bisa lebih spesifik ke langkah konkret dan juga ada sejumlah aturan yang katanya akan diubah atau direkomendasikan diubah oleh KPRP. Kita bahas nanti, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Inside Story with Diana Valencia.